Halo semua, selamat datang di Babat Film. Kali ini Unique TV Review membuat tema Babat Film, yaitu bahas sekelibat film. Meneruskan video review beberapa waktu lalu yang membahas alur cerita film yang berjudul Dracula Untold, nyatanya banyak dari kalian yang memberikan komentar atas film tersebut yang memiliki kontroversial. Bukan mengenai asal-usul Draculanya, melainkan cerita yang dipadukan menjadi sebuah film tersebut. Usut punya usut, cerita yang diberikan di film Dracula Untold merupakan cerita kebalikannya dari kisah nyata itu sendiri, yang salah satunya ialah kemenangan Dracula atas peperangan melawan pasukan Turki. Namun dalam versi aslinya, Dracula dibantai habis oleh pasukan Muslim Turki. Dracula selama ini hanya dikenal dalam cerita fiksi dan film bergenre horor yang sering ditonton di bioskop. Tapi nyatanya tokoh penghisap darah manusia itu ada dalam dunia nyata dan telah dibenarkan dalam sejarah Islam. Dracula dilahirkan saat perang terjadi antara kerajaan Turki Ottoman sebagai perwakilan Islam dan kerajaan Hungaria sebagai wakil Kristen. Untuk yang belum tahu, kerajaan Turki Ottoman merupakan kekhalifahan Islam terbesar yang bukan dari bangsa Arab, dan kerajaan Hongaria merupakan sebuah monarki di Eropa Tengah yang terdiri dari abad pertengahan sampai abad ke-20. Keduanya saat itu saling berebut untuk menang dan menguasai sederet wilayah, baik yang berada di Eropa maupun Asia. Puncak dari peperangan itu adalah jatuhnya Istanbul atau benteng Kristen terhadap kerajaan Turki Ottoman. Dracula sendiri diceritakan sebagai seorang laki-laki yang bernama Vlad Tepes atau Vlad ketiga yang lahir pada Desember 1431 Masehi di Transylvania, Rumania. Dan ayahnya bernama Vlad II, yaitu seorang panglima militer. Vlad sendiri dikenal dengan julukan Vlad Draculea. Dracul sendiri memiliki arti naga dan Ulea artinya anak. Jika digabungkan, Draculea memiliki arti sebagai anak sang naga. Dalam sejarahnya, Vlad terkenal akan perlawanannya terhadap Kesultanan Utsmania dan hukuman kejam yang ia berlakukan pada musuh-musuhnya. Ketika kecil berusia 11 tahun, Draculea bersama adiknya Radu dikirim ke Turki. Hal ini sebagai bukti kesetiaan ayah Draculea terhadap kerajaan Turki Utsmani. Selama di Turki, kakak beradik tersebut memeluk ajaran Islam dan sekolah di madrasah. Namun tak seperti adiknya yang tekun belajar, Draculea sering mencuri waktu untuk melihat proses eksekusi mati. Dia pun saat itu berkesempatan belajar perang dan dunia militer. Kemampuan belajarnya sangat pesat dan dia juga mampu mengungguli prajurit lainnya. Atas hal itu membuat Sultan Muhammad II tertarik. Namun saat kakak beradik itu belajar di Turki, keluarga Vlad di Valasia mengalami nasib buruk. Ayah Draculea digulingkan dari kekuasaannya oleh panglima lokal dan dibunuh di rawa-rawa. Sementara kakak Draculea disiksa hingga buta dan dikubur hidup-hidup. Pada tahun 1448 Masehi, kerajaan Turki mengirim Draculea untuk kembali menguasai Persia dari pemberontakan struktur tersebut. Ketika itu, Draculea masih berusia 17 tahun dan berhasil memenangkan peperangan. Setelah itu, sebagian pasukan kembali ke Turki dan sebagian lagi tinggal di Valasia. Namun tak disangka, Draculea menyatakan untuk memisahkan diri dari Turki. Lalu para prajurit yang masih di Valasia pun dieksekusi dan disiksa. Masa kepemimpinan Draculea itu hanya bertahan sebentar dan berhasil digulingkan. Namun kemudian pada tahun 1456 hingga 1462 Masehi, Draculea kembali berkuasa. Yang mana saat itu merupakan masa-masa kelam, karena Draculea melakukan banyak kekejaman terhadap masyarakatnya, baik Muslim maupun Kristen. Tak lebih dari 300.000 umat Islam dibantai pada masa pemerintahan Draculea. Bahkan 400.000 pemuda Turki yang sedang menimba ilmu di Valasia pun ia bakar hidup-hidup dalam sebuah gedung. Begitu pula dengan para petani dan orang miskin yang dibantai dengan cara dibakar. Selain itu, aksi kekejaman lainnya dari Draculea adalah penyebaran virus di tempat pemukiman Muslim di Valasia.
Sehingga pada tahun 1462 Masehi, Sultan Muhammad II dari Turki mengirimkan 60.000 pasukan untuk menangkap Dracula hidup atau mati. Pemimpin pasukan yang dikirim itu adalah Radu, adik kandung dari Dracula. Sebelum pasukan Turki tiba, Dracula kembali melakukan aksi kejamnya. Sekitar 20.000 muslim yang tersisa dibantai dengan cara yang sangat kejam, yaitu dengan menggantung mayat di sepanjang sungai mencapai 10 km. Hal itu dilakukan untuk mengendurkan semangat pasukan Turki. Namun pada akhirnya pasukan Turki berhasil mengepung benteng pasukan Dracula. Karena terdesak, Dracula melarikan diri dari Hungaria melalui lorong rahasia. Hingga pada tahun 1475 Valasia direbut kembali oleh Dracula dengan bantuan pasukan salib. Namun pada akhirnya Dracula mati dalam peperangan dengan Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II pada tahun 1476 Masehi. Kepala Dracula dipenggal dan dibawa ke Konstantinopel untuk memperlihatkan kepada rakyat Turki. Untuk yang belum tahu, Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Latin, dan Kesultanan Utsmaniyah. Lalu apa sih penyebabnya Dracula begitu kejam terhadap muslim? Ia kejam terhadap muslim karena muslim berhasil menguasai tanah kelahirannya, yaitu Wallachia, Rumania. Karena itu dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam. Namun berbanding terbalik dengan adiknya yang bernama Radu Selprumos. Dia menjadi seorang muslim, bahkan ia menjadi orang kepercayaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia atas kekejamannya tanpa batas. Sampai saat ini, rakyat Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib. Namun bagi muslim, Dracula merupakan simbol kejahatan musuh kemanusiaan. Semoga video ini menjadi pelajaran buat kita semua. Silahkan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di babat selanjutnya.